Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir pada kegiatan kita pada kali ini. Kegiatan ini saya lakukan sehubungan saya sekarang masih dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Di modul 1.4 itu bahwa kami diminta untuk menyebarkan pemahaman kami terkait budaya positif yang ada di modul 1.4 kepada rekan-rekan guru di sekitar kami atau khususnya di sekolah masing-masing. Lebih bagus lagi kalau misalnya guru di luar sekolah. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir di sini, belajar bareng-bareng. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kita tidak paham, kita bisa diskusi sama-sama. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau nggak bisa untuk PR, nanti saya tanya sama orang yang lebih paham. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah siapkan PPT. PPT ini langsung saya ambil dari sebentar. PPT ini yang membuat adalah instruktur saya. Beliau adalah Bapak Nugroho Widi Pamungkas MPD. Jadi memang saya tidak membuat PowerPoint lagi gitu, saya langsung ambil dari beliau. Cuma ada beberapa bagian yang saya kurangi. Jadi sekali lagi ini bukan asli karya saya, ini karyanya Pak Nugroho Widi Pamungkas sebagai instruktur saya di kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini di modul 1.4 itu materinya adalah budaya positif. Apa dan bagaimana budaya positif itu nanti kita sama-sama elaborasi sejauh pemahaman saya. Saya sambil duduk ya, karena kalau nggak duduk nggak bisa. Yang budaya positif itu banyak Bapak Ibu ya, ada beberapa macam, ada 5 atau 6 macam gitu. Yang khusus akan kita bahas pada hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan untuk bersama. Kita tunggu sebentar. Nah, sebelum kita sampai kepada materinya, di sini ada kegiatan ya Bapak Ibu. Ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, ini sebagai ilustrasi saja ya. A Anda dan teman Anda, ibaratkan A ini kita, B ini teman kita gitu ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman B Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada yang bisa? Semakin kuat saya menggenggamnya. Semakin kuat saya menggenggamnya. Kenapa, Bunda? Mempertahankan, karena dia mencoba dengan adanya mencoba merayu, saya berarti ini berharga juga bagi dia. Berarti harus lebih saya hargai. Oke. Berarti kalau Bu Uni lebih mempertahankan ya? Iya. Ada jawaban yang lain? Ya udah saya kasih aja gitu, ada? Ibu, Bapak?
Halo. Kalau saya jadi temannya, saya akan lebih penasaran Pak. Ketika Bunda tadi bilang semakin kuat digenggam, semakin saya penasaran apa itu yang di bawah. Semakin saya akan merayu untuk membuka tangan tersebut. Tapi kalau posisi ibu sebagai A bagaimana? Ibu akan membuka atau tetap menggenggam sekuat tenaga? Tetap menggenggam Pak. Karena itu menurut saya itu berharga bagi saya. Jadi tetap saya genggam sekuat tenaga saya. Saya akan pertahankan. Terima kasih. Yang lain? Cukup dua itu atau semuanya mengenggam pasti ya? Gitu ya jawabannya. Oke. Bapak Ibu jawabannya relatif. Mungkin ada jawabannya yang dia sekuat tenaga mempertahankan. Tapi ada juga yang karena rayuan, karena bujuk, karena suatu. Begitu juga dengan disiplin yang ada dalam diri kita. Disiplin itu kita yang mengontrolnya. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Nah, hakikat disiplin itu seperti itu. Bahwa disiplin itu adalah kita yang mengontrolnya. Kita mengontrol murid supaya disiplin, tidak bisa. Karena di dalam diri murid-murid kita itu ada keinginan, ada disiplin sendiri. Kita hanya sekedar, ya tidak bisa 100% mengontrol. Selanjutnya nanti bagaimana kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Bapak Ibu perhatikan tulisan merah ini. Ilusi. Perhatikan angan-angan ya. Ilusi guru mengontrol murid itu. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Bahwa kita mengontrol murid itu adalah ilusi. Sekarang contoh, murid jangan buang sampah sembarangan misalnya. Terus ketika dia buang sampah sembarangan, kita sebagai guru akan memberi hukuman sebagai kontrol kita terhadap itu kan? Apakah kontrol itu benar? Atau apakah kontrol itu bisa dibenarkan? Jawabannya belum tentu benar. Iya. Karena begini, murid itu kita suruh, kamu membuang sampah, kamu harus dihukum begini begitu. Saat itu dia melakukan itu, tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Apa mungkin dia dongkol, mungkin dia jengkel, mungkin dia dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid itu. Mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Begitu juga dengan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita selalu, kamu begini, begitu. Si murid merasa bersalah kan? Apakah itu bisa menguatkan karakter dia? Ilusi. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Kadang-kadang kita ya, maksud kita sih, kalau kamu melakukan salah cuci WC, bersih WC, maksud bagus kan itu? WC-nya itu bersih dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ke anaknya, itu maksudnya bahwa padahal yang kita lakukan itu positif sebenarnya. Itulah ilusi bahwa semua penguatan positif belum tentu efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seolah-olah kita guru ini pokoknya ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tidak bisa. Disiplin itu akan tumbuh dari dalam diri anak itu masing-masing. Ketika itu sudah tumbuh, kita tidak perlu lagi bersusah payah. Nah, itu yang dimaksudkan yang akan kita pahami tentang teori kontrol. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Ya berarti tadi kan paling tidak kita telah memberi reaksi toh, respon toh. Ya. Masa anak buang sampah kita diemin aja? Ya. Nah, paling tidak saat itu kita tegur, dia reaksi, diingat ya alhamdulillah untuk besoknya dia menjadi lebih baik. Tidak diingat, kita harus yang mental bahwa itu cuma ilusi gitu. Betul. Berarti guru itu kan sebagai posisi kontrol ya Bun? Iya. Nah, nanti akan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di posisi mana yang diharapkan? Di posisi mana yang idealnya gitu? Kalau seperti Bunda tadi itu posisi kita kalau menurut teori ini adalah
posisi pertama yaitu apa ya? Pembuat merasa bersalah, pemarah. Nanti ada lagi yang lain-lain. Dia ada pemantau. Yang paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nanti bagaimana itu kita elaborasi lebih dalam. Lanjut. Nah, perubahan paradigma. Bapak Ibu, stimulus respon, teori kontrol. Posisi kita ada yang mana? Yang kiri, yang kanan? Stimulus respon kan? Stimulus respon sama teori kontrol. Contohnya stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kebanyakan saat ini. Saat ini yang kiri. Posisi kita. Ya, yang saat ini ya. Ya, saat ini. Artinya sebelum kita melangkah ke kurikulum dan Ya. sebagainya. Saat ini pasti 90% dulu, apalagi yang tua-tua, kita sebagai penguasa. Sebagai Kebanyakan kita di sini. iya. 90%. Stimulus respon. Stimulus respon. Padahal harapannya kita berada di sini. Contoh pertama, kita mencoba mengubah orang. Seharusnya kita berusaha memahami perbedaan orang itu. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan keburukan, kita nggak tahu tuh, apa mau dia, apa kebutuhan dia. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, anak-anak minta perhatian, minta gitu ya, minta perhatian sama gurunya. Mungkin di rumah dia ada masalah, mungkin dia pengen diakui oleh teman-temannya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu melihat kesalahan itu komprehensif. Tidak tiba-tiba perilaku buruk kesalahan. Belum tentu dia melakukan perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar kita yang mengontrol diri kita. Ketika kontrol diri itu ada, disiplin itu akan keluar. Beda dengan disiplin, anak disiplin karena kita yang mengontrol. Beda kan? Ketika kita nggak ada, pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Paksa anak. Kita udah bujuk. Kadang kan gitu ya. Dilus-lus nggak mau, di setengah kerasin nggak mau, akhirnya dikerasin. Padahal kayak ini. Padahal seharusnya kolaborasi dan kontes menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak itu ditaruh, jangan hanya kita. Nak, kamu harus begini. Seharusnya, nak, mau apa? Supaya kamu nggak melakukan ini lagi, sebaiknya bagaimana? Gitu ya. Ketika itu yang ditawarkan, nanti dia akan keluar. Saya pengennya begini loh Pak, saya pengennya begini. Sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita elaborasi. Model berpikir menang kalah, seharusnya model berpikirnya kalau bahasa Inggrisnya win-win solution, ya. Yes. Sama-sama enak gitu. Walaupun itu murid kita punya hak untuk memaksa apa deh namanya. Seharusnya posisi kita seperti itu. Win-win solution. Kalau bahasa Inggris betul nggak saya ngomong bahasa Inggris win-win solution. Nah ini Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glaser itu disiplin positif itu ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bisa mengontrol diri kita, akan otomatis keluar dengan sendirinya disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku yang sudah saya sampaikan ya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori motivasi. Anak-anak melakukan sesuatu itu ada 3 kemungkinan. 1, dia menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Yang paling ideal itu ini, Bapak. Walaupun kita butuh proses yang lama untuk menciptakan ini, tidak semudah juga membalikkan telapak tangan, tapi bisa. Kebanyakan kita kan anak-anak itu tertib, dia kan ini nih, takut dimarah guru, takut dihukum, takut dan seterusnya. Atau ketika dia melakukan sesuatu mendapatkan imbalan. Saya rajin nyapu setiap pagi, nanti siapa tahu dikasih ini sama guru, siapa tahu ya. Sering kan gitu ya. Siapa yang datang duluan, Pak Guru kasih permen misalnya. Dia motivasinya itu, permen itu, bukan kesadaran diri dia untuk datang pagi dengan sendirinya. Ini dipengaruhi oleh orang luar, dipengaruhi guru, dipengaruhi teman dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah sampai di sini, dari dalam, keluar dari dalam diri dia sendiri untuk melaksanakan itu dengan tertib, dengan tanggung jawab, dengan disiplin dan sebagainya. Tapi sekali lagi, tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses untuk mencapai. Ketika dia sudah sampai di sini, akan keluar nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini dapat kita tuangkan ke dalam keyakinan. Nanti bagaimana caranya? Selanjutnya, posisi selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baik. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita. Sebagai guru, mungkin sebagai orang tua di rumah, mungkin sebagai orang yang lebih dewasa. Yang satu penghukum, pokoknya kalau salah hukum. Tanpa kita melihat kenapa dia berbuat salah, tanpa kita bertanya apakah hukuman itu sesuai dengan kemauan dan seterusnya. Pokoknya salah hukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ketika anak itu kita marahin di depan teman-temannya, kamu mentalnya turun, dia merasa bersalah, merasa kecil, dan seterusnya, macam-macam. Benar nggak kira-kira? Ya. Saya marahin Mas. Jangan itu anaknya down, bukan tambah baik, tambah itu posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Ini kadang-kadang dilema juga. Tapi ini yang posisi aman itu teman, pemantau, yang ketiga ini posisi aman lah ya. Idealnya ini. Kalau teman kadang-kadang ya betul sih. Saya pernah gitu. Anak-anak itu ngobrol gitu. Sampai yang pribadi pun mereka cerita gitu, saking sudah akrab. Tapi ada kalanya juga kita merasa kok sudah nggak ada harganya lagi semuanya gitu kan ya. Sudah terlalu bebas, terlalu itu juga kurang. Tapi kadang-kadang juga memang harus kita lakukan. Bagaimana kita mau tahu dia, bagaimana kita mau tahu latar belakang keluarganya, bagaimana kita mau tahu keseharian dia. Kalau kita tidak pernah ngobrol sama mereka. Kemudian ini posisi tempat, posisi pemantauan anak. Posisi itu begini sendiri. Ketika ada masalah kita. Yang paling ideal manajer, Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan sesuatu, posisi ya, Bapak Ibu manajer tahu kan ya, dia ngatur-ngatur loh. Ya. Kalau ada apa-apa panggil, gimana sih? Apa solusinya? Jalan keluarnya bagaimana? Gitu kan? Tidak langsung kamu salah tidak. Kalau tidak, kenapa kamu melakukan itu? Oh begini Pak. Apa nggak ada alasan lain? Ya begitulah bercerita. Apa nggak ada alasan lain? Bisa jadi karena dia di rumah dia udah dimarahin sama emaknya misalnya, sampai terbawa ke sekolahan misalnya. Atau kondisi dia di rumah kebetulan orang tuanya belum bisa beli beras misalnya. Itu juga berpengaruh ketika mereka berangkat sekolah kan gitu. Ekonomi dan seterusnya. Apalagi banyak contoh keluarga yang broken home, pasti anaknya bermasalah. Posisi kita dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Contohnya anak melakukan kesalahan, tidak langsung kamu salah tidak, tapi kita
memberikan penguatan kepada dia bahwa setiap manusia pasti ada salah, harus begini, harus begitu. Ini menjadi pelajaran untukmu di masa yang akan datang, tidak terulang lagi dan seterusnya. Itu sampai dia akhirnya merasa terayomi gitu ya, tenang, aman. Ketika kita ketemu anak bermasalah, kita melakukan ini, anak itu merasa tenang, tidak merasa orang yang bersalah gitu maksud saya. Kita tanya, kenapa anak kamu melakukan itu? Terus berikan penguatan, oke deh, kamu salah, tapi pasti semua orang melakukan kesalahan. Ketika kita ngomong itu kan adem ya. Setelah itu barulah kita validasi kebutuhan. Kita tanya, kenapa sih nak kamu lakukan itu? Apa nggak ada cara lain? Nanti dia akan berpikir. Kemudian menanyakan keyakinan. Gitu. Terus yang keempat, realitas kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Anak untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Yang paling sering kita temui nomor 2, 3, 4, 5. Penguasaan itu apa sih? Anak itu pengen diakui. Mereka melakukan sesuatu cari perhatian, pengen diakui, saya itu ada loh. Anak dapat nilai 100 dia berbangga, pengen diakui. Penguasaan. Ada juga ini kasih sayang dan rasa diterima. Anak di kelas diem, kita cuekin aja. Karena kita nggak tahu nih dia butuh apa. Mungkin kurang kasih sayang, mungkin dia merasa saya nggak terima di kelas itu jadi saya minder. Ini kebutuhan dasar. Setiap orang pasti punya itu. Kita punya bahasa punya kan? Pengen dicintai ya. Jangan deh. Santai kan? Serius banget sih. Halo. Santai kan? Kasih sayang, rasa diterima kita juga di kelas kita di sekolahan kita ini. Ketika kita dicuekin sama teman-teman guru kita yang lain, apa rasanya? Beda kan? Apa sih dia orangnya yang kayak karena kita punya ini kebutuhan dasar alamiah, nggak bisa ditolak, nggak bisa dibuang, nggak bisa dihapus. Memang sudah ada dari sononya. Begitu juga kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian untuk kebebasan. Oke. Bunda apa? Oke. Kita sebagai manusia ya, anak ini penguasaan, informasi. Ya, anak ingin diakui. Ya. Saya, insya Allah, alhamdulillah, seneng banget memang. Ayo sayang, siapa yang berangkat pagi? Ini permen. Ya. Itu, apakah itu tidak? Artinya mungkin tuh proses itu panjang ya. Untuk mencapai yang tahap sekian kita harus jadi manajer. Tapi apakah itu bisa diawali dengan pemberian hadiah itu tadi? Pertanyaan saya, menurut Bundo, pemberian hadiah itu sesuatu yang memotivasi. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Bunda. Iya. Bapak Ibu, memberi hadiah kepada anak-anak kita, menurut Bapak Ibu bagaimana? Menurut saya nilainya positif atau negatif gitu. Ayo. Karena keterkaitan dengan penguasaan Oke, itu iya. tadi. Banyak saja sih Pak. Boleh saja. Tapi tidak harus. Ya ada harus. Tapi kalau dia keseringan nanti dia mengandalkan pemberian itu tadi. Ada lagi yang lain? Ibu yang cantik nggak kelihatan? Yang berkacamata. Iya sih Pak, hampir sama. Mungkin bisa digunakan beberapa kali, tapi tidak sesering selalu. Tidak selalu. Karena nanti anaknya akan bergantung dengan hal itu. Ibu, Yang berkacamata. Bapak itu? Kalau keseringan makin terus Pak. Pengalaman kelas 1 ini. Saya contoh. Si Tata kelas 2. Bantuin gini. Oke, Pak. Dengan senang hati dia. Tapi terakhirnya Pak, 2000. Itu berlangsung loh. Maksud saya, ketika pemberian hadiah itu kalau bisa ditiadakan lah dia. Kalau bisa ditiadakan. Karena akibatnya akan itu. Jadi anak itu
melakukan sesuatu itu berdasarkan Ada Motivasinya. motivasinya. Sementara kita pinginnya keluar dengan sendirinya dari hati mereka, tanpa hadiah, tanpa ucapan selamat, tapi itu ya. Begitu juga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa menemukan solusinya. Bukan kita hukum, kita push up kecil, no, tidak akan keluar dari itu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, oh iya saya sadar ya saya melakukan kesalahan. Sebaiknya saya begini deh. Ketika dia ngomong, Pak, makanya di teori ini sih, ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya seperti tadi ya. Ini ya, menstabilkan. Ketika ini menanyakan keyakinan. Nah, kamu kan bersalah, begini. Kira-kira supaya kesalahan ini tidak terulang lagi, terus supaya kamu dapat maaf dari temanmu misalnya, apa yang harus kamu lakukan? Bukan kita, kamu harus minta maaf, no. Kalau bisa mereka yang mengeluarkan kata-kata itu, ketika itu keluar dari dalam hati mereka, itu akan terpatri gitu. Dia sadar bahwa saya salah, oh iya saya salah. Mungkin dengan cara Pak nanti saya minta maaf Pak, tapi saya malu Pak nanti saya maaf lewat WA misalnya. Tapi kalau itu keinginan dia, oke. Mudah-mudahan dengan begitu dia akan sadar, oh besok saya nggak akan lakukan itu lagi karena saya ada konsekuensinya kan, dia udah tahu konsekuensinya. Tanpa kita harus menyuruh ini, menyuruh itu, menghukum ini, menghukum itu. Itu ya Bu? Iya. Terutama untuk kita yang masih konvensional ya. Ini yang tugas yang luar biasa. Ya. Saya untuk memanage diri saya sendiri aja sangat sulit. Makanya Saya tetap ingin dari jadi awal saya bilang memang tidak semudah kembalikan belakangan. Tapi bisa kan? Insya Allah. Ya, pelan-pelan. Posisi kita memang lagi ya posisi ini dan ini deh. Kita pelan-pelan berubah. Inilah yang dimaksud oleh teorinya William James. Begitu ya Bapak Ibu ya? Siap. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup? Lanjut? Baik, kalau begitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Namun pada kenyataannya budaya kita nih, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, pemaksaan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin itu dari dalam diri. Yang susah itu menciptakan itu. Nah, melalui teori-teori ini yang barusan saya sampaikan itu, ya apakah berhasil saya juga belum tahu. Tapi kalau logika kita mungkin apa tidak Bapak? Kalau menurut saya sangat mungkin selama itu dilakukan secara konsisten. Ya, konsisten, tapi makan waktu ya sangat panjang ya. Memang dari awal saya sudah ngomong. Kita gimana? Disiplin jam 7 masuk. Ada anak telat, kita nggak pantas untuk marah. Kita manajerin. Kita sebagai manajer, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai jangan minta dipatuhi. Lah, peraturan sekolah jam 7 masuk. Karena harus patuh yang ada di otak kita selama ini. Karena harus patuh. Nah, artinya kita manajernya yang sekarang masih harus dibangun. Nanti Bun, di akhir sesi ini saya akan kasih contoh yang sudah saya lakukan ke muridnya tentang keyakinan tadi. Ini hanya masih jauh dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu kalau profil pelajar Pancasila beriman, mandiri, bernalar berkebinekaan global. Ini yang akan kita tuju.
ini apa namanya? Dulu kita kenal peraturan kelas. Iya. Ketika peraturan kelas ini dilaksanakan dengan baik, dia akan munculnya keyakinan kelas. Jika keyakinan itu sudah muncul, maka akan terjadi lingkungan positif. Minimal di kelas kita. Ketika setiap kelas lingkungannya sudah positif, akan jadi budaya positif di sekolah kita. Harapannya seperti itu. Nah, ini mulai dari yang kecil-kecil, dari kelas dulu, lingkungan kelas, nanti keluar sampai di sekolah. Contoh sekolah nanti di luar sekolah. Tapi prosesnya sama. Gitu ya. Kok kayaknya Saya pesimis. ya. Iya Bu, memang secara kasat mata, Ya. secara kasat mata kayaknya tapi dicoba Bu. Soalnya dari keluarga kita nih, mulai hadiah tadi ya. Belajar puasa kita dapat hadiah. Sekian hari puasa lebaran dapat ya. Terus disiplin sholat. Ayah saya dulu telat azan belum bangun disiram kasurnya. Iya. Nah, artinya itu yang mungkin karakter yang tumbuh di saya karena dari orang tua saya sudah begitu. Jadi pasti bisa merubah diri saya sendiri untuk lebih lebih bersahabat sama murid. Tolong solusinya. Ya silakan dicoba aja. Seperti dari awal tadi saya bilang, memang ini sangat sulit ya. Tapi mungkin perlahan-lahan, nggak bisa sekaligus jadi. Mundur setahun 2 tahun, saya rasa sulit. Menumbuhkan budaya-budaya seperti ini sulit sekali. Sulit sekali. Kita bertahan selama ini, sebelum kita kenal ini pun, kita sudah mencoba kan, anak murid kita sudah ada disiplin, kerja keras, gotong royong, hasilnya tetap ada yang disiplin. Memang tidak seperti tadi, tidak semudah memberikan tanda tangan, tapi harus dicoba pun. Apapun. Oke, Bapak Ibu, halo. Berdiri. Silakan ambil space yang agak lebar di sebelah mejanya masing-masing. Kita goyang-goyang dulu. Ya. Bapak Ibu, ketika saya bilang Marina, Bapak Ibu nulisnya pipi. Marina itu nama perempuan. Marina. Kalau saya bilang Marijo, itu laki-laki. Oke? Kalau saya bilang menari, tangan Bapak Ibu ke sini. Menari. Di atas. Menara. Oke? Ikuti saya. Marina, Marijo, menari di atas menara. Marina, Marijo, menari di atas menara. Marina, Marijo, menari di atas menara. Di atas menara. Marina, Marijo, menari. Itu ya, siap? Saya nggak pakai gerakan, saya cuma mau berbicara saja ibu yang berbahasa. Oke, siap. Marina, Marijo, menari di atas menara, di atas menara. Marina, Marijo, menari, Marina. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Biar nggak ngantuk. Nah, ini tadi yang disampaikan Bunda ya. Selama ini kita peraturan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya contoh. Nilai keyakinan apa yang akan kita bangun dengan peraturan ini? Tanggung jawab. Nah, ini kita sampaikan dulu ke anak. Nah, peraturan kelas kita jagalah kebersihan kelas. Nilai apa yang ingin kamu dapatkan dari sini? Dia akan keluar, Pak itu tanggung jawab, Pak itu disiplin. Kesadaran mereka sendiri. Ketika mereka membaca, selalu kembalikan buku di tempat. Oh berarti saya harus bertanggung jawab. Oh berarti saya harus disiplin. Begitu juga peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai perbedaan dan seterusnya. Silahkan itu disepakati. Nanti ada contoh saya lakukan di kelas. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, teman-teman. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan, bergantian atau menunggu bidan. Intinya adalah ketika kita membuat peraturan ini, kita sampaikan juga keyakinan akan kita capai.
Jangan hanya itu tadi di datang tepat waktu, mereka nggak tahu datang tepat waktu itu maksudnya apa, tujuannya apa itu. Tapi ketika mereka kita peraturan kelasnya datang tepat waktu ya, tujuannya adalah ini. Mereka akan sadar dengan itu kan. Oh, berarti saya datang tepat waktu, berarti saya tanggung jawab dong. Kalau saya tidak datang, berarti saya tidak tanggung jawab dong. Berarti nilai positif tidak tanggung jawab itu lagi. Apa lanjutan api? Oke. Ini ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan refleksi. Bapak Ibu, setelah dari awal tadi kita mengikuti kegiatan ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ayo, Ibu, setelah mengikuti kegiatan ini tadi barusan, hal apa sih Bu yang pemahaman pandangan apa sih terkait dengan budaya musik? Jika tadinya sebelumnya saya berpikir bahwa anak itu bisa berubah karena kontrol kita, ternyata itu tidak bisa. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebab anak ini melakukan hal tersebut. Kita harus tahu alasan mereka melakukan hal tersebut tuh tujuannya apa. Kemudian kita memberikan pembicaraan yang baik ke mereka, pengertian mungkin bisa menjadi perubahan untuk diri. Terima kasih Bu. Yang nomor 2, Ibu. Perasaannya tuh sebal, ngantuk, bosan. Senang Pak, karena saya melalui ini pelatihan apa ini ya? Pengimbasan. Oh ya, pengimbasan ini saya mendapatkan beberapa ilmu yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Dia, Ibu Dia. Yang dulunya saya itu mengira anak itu bisa kita kontrol, ternyata anak itu tidak bisa kita kontrol. Dia akan berubah dari dirinya sendiri Pak, bukan dari kontrol kita. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Peran Among seperti apa yang sudah kita lakukan? Siapa yang menjawab Mas Budi? Yang selama ini Pak Budi lakukan apa sih? Sudah sesuai belum? Sekitar 70%-an Pak. Karena mendapat materi ini jadi belum 100%. Bagus banget. Berarti sebenarnya secara tidak langsung sebagian sudah kita laksanakan. Cuma karena kita belum tahu teorinya, jadi seolah-olah seakan-akan. Nah, nomor 4, Mas. Seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini kira-kira jenengan mau berubah atau enggak sih? Lebih baik lebih baik dari sebelumnya lah, coba perlahan-lahan gitu Pak. Terima kasih refleksi kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya sudah coba terapkan di kelas saya. Cuman apakah itu bagus, berhasil dan tidak, nanti kita tolong elaborasi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Masukannya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Ini dokumentasi implementasi budaya positif di kelas. Nah, yang pertama saya lakukan adalah memberikan pemahaman tentang budaya positif di kelas. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, budaya positif. Kemudian anak-anak saya minta, maksud saya itu kemauan mereka. Nah, setelah mereka paham budaya positif itu seperti itu, kemudian saya minta budaya positif seperti apa yang kamu inginkan dan kamu yakin betul bisa melakukan itu. Jadi nggak asal ngomong Pak ini enggak, tapi dia nggak bisa. Saya tanya, ketika dia menyampaikan sesuatu, kamu yakin nggak bisa melakukan itu? Yakin Pak? Baru saya tulis. Jadi kan yang keluar dari anak-anak itu memang betul-betul mereka bisa melakukan itu. Bisa mereka loh ya yang melakukan itu. Jadi bukan kita yang membuat kata-kata jagalah, no, mereka. Nah, jaga kebersihan kelas. Apa kamu yakin bisa melakukan itu? Bisa Pak, yakin. Oke, Pak boleh. Kita inventarisir sebanyak mungkin kemauan mereka. Kemarin itu saya sudah inventarisir, dapat 14 kalau saya tidak salah. Oh ini ketika mereka menyampaikan ya,
sebenarnya banyak, cuman nggak cukup lah. Nah, kemudian saya inventarisir. Nah, ada yang ingin berpakaian rapi, datang tepat waktu. Ini kata-kata mereka loh, saya belum edit sama sekali. Izin menggunakan surat, tidak boleh bolos, nabung kelas, mematuhi peraturan kelas, mengerjakan PR tugas, rambut tidak boleh panjang bagi laki-laki dan seterusnya. Sampai 14. Kalau nggak dibatasi mungkin lebih banyak. Cuma karena waktu dan saya batasi. Oke, cukup sementara ini dulu. Ini semua ini saya pastikan mereka yakin bisa melakukan. Kalau nggak yakin lah, jangan. Karena akan memberatkan. Tapi kalau kamu yakin bisa melakukan berpakaian rapi, oke, kita tulis. Gitu ya. Setelah ini dapat, langkah selanjutnya adalah apa ya namanya? Kan ini ada yang double nih, apa namanya ya? Akhirnya ketemunya begini. Di apa ya? Disaring atau di apalah gitu ya. Terutama ini nih, tidak boleh. Ini kan kalimat negatif ya. Tidak boleh ini dirubah menjadi kalimat positif. Berpakaian rapi tetap datang menjalankan, menggunakan surat izin jika tidak masuk sekolah. Ini penyempurnaan saja ya Bapak Ibu. Nabung kelas, mematuhi peraturan kelas, anti bullying ini. Nah, anti bullying ini ada nih. Tidak boleh membuli. Mana? Tidak boleh membuli nomor 10. Tidak boleh membuli, ada ya? Tidak boleh membuli. Ada beberapa, terus buang sampah tempat, menjaga kebersihan badan nih. Ini kan mengecat rambut, berkuku panjang, rambut panjang bagi laki-laki, ini kan bisa jadi satu di sini. Nah itu maksudnya gitu-gitu ya. Diedit lagi, jadilah seperti ini. Kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat. Setelah jadi seperti ini, baru kita tanyakan ke anak-anak. Nah, kamu berpakaian rapi itu apa sih yang mau kamu tuju? Mereka yang jawab ini. Disiplin Pak itu, oke. Yakin. Saya tulis. Nomor 2, datang tepat waktu. Itu apa maunya? Itu tanggung jawab Pak. Oh ya, oke. Ini semua anak-anak. Mereka, kita hanya fasilitator saja. Pastikan benar. Pak Guru tulis ketika kamu yakin. Nanti kalau yang terjadi kita tempel, nggak usah jelasin lagi, mereka udah tahu. Oh ini kemarin ini, berarti saya harus begini gitu. Inilah keyakinan. Berawal dari peraturan, kita terjemahkan menjadi nilai-nilai positif. Sampai di sini Bapak Ibu. Iya, silakan. Jadi kita semua baru dapat ini ya, pembahasan ini ya. Ya, sebenarnya ada beberapa puluh persen yang sudah kita lakukan. Ya, betul. Tapi kok saya ingat berarti ini sudah sangat berubah dengan kurikulum 13 yang di situ ada memuji murid, memberi hadiah, menyanjung, ya. Itu sangat terbuang gitu ya, sangat bertolak belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan berhadapan dengan masyarakat luas, ya, warga masyarakat luas. Dengan adanya siswa kita yang tentu berkembangnya dengan sangat lambat ini, kita sudah siap mental. Pokoknya sudah ngasih ancar-ancar nih. Ini enggak mudah, panjang, prosesnya lama. Nah, dengan proses yang lama ini, apakah masyarakat kita tidak minta dihargai, tapi paling tidak kita tidak dicaci, tidak dipaidu. Itu keluaran istri lima. Gitu. Santai sih, gurunya santai sih. Ada anak menjaga yang mau jadi biarin. Silakan. Ya, terkait dengan hadiah dan apa hukuman ya, reward and punishment. Kalau di kurikulum Merdeka itu memang tidak dianjurkan, karena itu tadi ketergantungan. Kemudian punishment juga tidak sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Ketika kita memberikan punishment yang pada anak-anak, bukannya mereka menjadi sadar, kadang-kadang mereka malah jadi lebih nakal.
Maka itu ketika punishment, ya, maka itu posisi kita sebagai manajer tadi itu menanyakan kesalahannya, terus menanyakan solusi yang bisa kamu tawarkan ke Pak Guru dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika dia menjawab dengan sadar apa yang kita tanya, keluar dari dalam hatinya, dan insya Allah dia akan teringat dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu kira-kira. Kemudian kaitannya dengan masyarakat tadi. Ya, selama ini sih sebenarnya kita sudah melakukan itu. Terlepas dari itu ya, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun tetap sama. Sejelek apapun, seburuk apapun, tetap ada bagusnya. Kalau kita mau 100% sempurna seperti ini, agak sulit juga. Walaupun ya sebenarnya tentang disiplin, tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Dari awal pun ngajar jadi guru pun itu sudah diimplementasikan kepada murid kan. Cuman hasilnya bagaimana kan naik turun lah. Nah, di sini keyakinan kelas ini menawarkan salah satu cara untuk membangun itu. Hasilnya bagaimana? Ya, tidak ada yang bisa dijamin sebenarnya. Cuman kalau menurut teori ini, teori yang saya dapatkan ini, itu akan lebih terukur, efisien dan seterusnya. Kalau kita mengharap hasil yang bagus dan seterusnya, belum ada. Gitu ya, Pak? Yang lain apa itu? Uang? Belum. Oke, Ya. ini kan teorinya, terus implementasinya di misalnya di kelas itu udah ada belum contohnya? Contohnya ini Pak, keyakinan kelas. Satu ya. Ini sebenarnya peraturan kelas dikonversi menjadi keyakinan kelas. Peraturannya ini, keyakinan yang diharapkan itu ini. Hasilnya itu. Ya. Nah, kemudian gurunya itu gimana mengecek apa tiap hari atau tiap minggu kan harus ada itu namanya kontrolnya. Gimana caranya? Banyak cara, tapi kalau seperti ini biasanya observasi. Ya, di saat ngajar, kah sebelum ngajar, kah saat ya, itu dia pemantau. Itu relatif ya Pak ya, nggak harus ini nggak harus. Satu lagi, nah ketika ini sudah jadi, saya sudah buat tuh visi kelas. Saya ulangi, Bapak Ibu, kalau setiap kelas, misalnya kelas saya nih melakukan ini, kelas Bu Wati melakukan ini, kelas Pak Budi melakukan ini, kelas Budi melakukan ini. Taruhlah berhasilnya di kelas saya 50%, di kelas Bu Wati 70%. Digabung dari satu sekolahan, Bu, mungkin prosentasenya berubah. Nah, ketika itu berubah, kan akan berpengaruh juga. Gitu ya. Makanya ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi antara kita semua stakeholder yang ada di sekolah untuk apa? Ini salah satu cara. Ada lagi cara lain. Harapannya seperti itu, dimulai dari kelas kita, nanti mengimbas ke kelas-kelas lain, seluruh kelas di sekolahan itu melaksanakan ini semua, akan timbul. Walaupun hasilnya tidak bisa 100%, tapi ada lah sekarang. Gitu, Sekarang apa sama hadiahnya? Tidak berupa fisik atau hati boleh? Apapun. Ya. Dia begini. Dia nyambut terima kasih sayang. Masya Allah. Kalau sekedar itu saya rasa penguatan. Iya, Nggak iya. masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau dia cari bagian, bisa kasih Iya. bagian, kasih tujuan. Betul. Oke, cukup Bapak Ibu. Ya. Kalau saya itu udah dua yang saya lakukan. Yang pertama ini, yang kedua saya buat visi kelas. Jadi saya tanya anak-anak, kita kelas 6 ini 1 tahun. Nanti di akhir kelas ini mau apa? Banyak nih, mau pinter Pak, mau ini, mau itu dikumpulin. Dari kata-kata itu kita saring, kita bikin kalimat pendek gitu yang mengakomodir semuanya. Ini maunya siapa? Mau mereka loh. Suatu saat ada apa? Visi kita loh. Selesai, mereka sudah paham. Dengan catatan itu kemauan mereka. Sudah ada sih, cuman nggak saya ini.
mudah-mudahan sih nggak tahu juga apakah berhasil apa tidak, saya tidak tahu. Kita apa belum tentu. Tapi ini usaha yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan anak-anak, khususnya di kelas kita. Syukur-syukur bisa di sekolahan kita, lama-lama akan menjadi budaya positif bagi kita semua. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Ada yang perlu ditambahkan? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, slide terakhir Bapak Ibu, teneng. Slide terakhir berarti kita pulang. Bapak Ibu, demikianlah pengimbasan budaya positif yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi perhatian, kesempatan, kedatangannya ke sini bersama-sama kita belajar. Mohon maaf saya tidak bisa menyediakan apa-apa. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.